Kasih tos kanan kirimu, katakan be blessed. You may be seated, Anda boleh duduk. Thank you. Shalom. Oke, thank you buat kesempatannya Pastor Tim dan istri buat kesempatannya saya boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Karena ini kali pertama saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Henny Kristianus, pendiri dari sebuah yayasan yang bernama Tangan Pengharapan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada video tentang Tangan Pengharapan yang saya ingin saudara saksikan, menyatakan kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat hidup dan pelayanan kami. Silakan. Baik, apa harapan Anda untuk masa depan anak-anak Indonesia? Saya berharap semua generasi bangsa Indonesia bisa jadi generasi yang kuat, yang berintegritas, menjadi pemimpin bangsa yang mencintai rakyat dan tidak pernah lupa dari mana mereka berasal. Jadi generasi yang kuat yang akan memakmurkan bangsa Indonesia. Tangan Pengharapan lahir dari mimpi anak bangsa yang rindu untuk menolong rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Tangan Pengharapan berdiri sejak tahun 2007 dan sudah 11 tahun Tangan Pengharapan berkarya untuk Indonesia dengan visi membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi bangsa Indonesia dan misi membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis. Tangan Pengharapan secara konsisten memberikan makanan bergizi secara gratis bagi 5.000 anak di lebih dari 65 center yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah program utama yang Tangan Pengharapan kerjakan untuk Indonesia. Children Program. Di Feeding and Learning Center, Tangan Pengharapan memberikan makanan bergizi disertai bimbingan belajar gratis. Mendirikan sekolah PAUD untuk membantu anak-anak usia dini untuk mempersiapkan diri masuk ke sekolah dasar. Melalui sekolah keterampilan, Tangan Pengharapan mengajar anak-anak berbahasa Inggris dan komputer. Program Guru Pedalaman. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia, Tangan Pengharapan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar berkualitas, guru-guru berstrata 1 untuk mengajar di senter-senter Tangan Pengharapan dan di sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru di pedalaman demi meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di pelosok Indonesia. Tangan Pengharapan juga memberikan beasiswa kepada para guru lokal yang belum menyelesaikan pendidikan strata 1, serta meningkatkan kualitas dan teknik mengajar para guru di seluruh pelosok negeri melalui pelatihan guru Teacher Impact. Fasilitas pendidikan. Selain memberikan pendidikan yang berkualitas, Tangan Pengharapan juga memberikan fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah, buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, sepatu, tas, dan seragam sekolah secara cuma-cuma. Children Rescue Home. Rumah perlindungan anak merupakan asrama bagi anak-anak pedalaman yang berprestasi namun berasal dari keluarga tidak mampu untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan. Sekolah Penjara. Khusus untuk wilayah Jakarta, Tangan Pengharapan bekerja sama dengan LPKA Salemba dalam mengadakan sekolah penjara yang mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ujian paket ABC serta keterampilan bahasa Inggris dan komputer agar setelah bebas nanti, anak-anak ini dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan sebagai modal untuk hidup yang lebih baik. Program For Timor berupaya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Tangan Pengharapan mendirikan Life Training Center untuk melatih masyarakat mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, pelestarian budaya lokal, peningkatan hasil tani, dan mengelola sumber daya alam. Layanan kesehatan yang belum menjangkau desa-desa terpencil di Timor NTT membuat Tangan Pengharapan mengadakan mobile clinic untuk memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat di berbagai pelosok. Dengan mobile clinic, Tangan Pengharapan menempuh medan yang sulit agar dapat menjangkau masyarakat di pelosok desa di pedalaman Timor NTT yang jauh dari fasilitas medis. Hal ini memudahkan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan gratis. Rumah bulat penduduk di Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari ilalang membuat udara tidak segar akibat tidak adanya ventilasi. Tangan Pengharapan sudah membantu membangunkan 80 unit rumah sehat bagi masyarakat tidak mampu di pedalaman Timor agar terlepas dari gangguan pernapasan. Life Changing Journey, sebuah program Holiday with a Mission yang terbuka untuk umum. Sebuah kesempatan untuk berbagi hidup dengan masyarakat dan anak-anak di pedalaman sambil menikmati keindahan alam Indonesia.
Terima kasih kepada partners yang setia mendukung kegiatan Tangan Pengharapan melalui donasi langsung ataupun dengan membeli merchandise Tangan Pengharapan. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Helping people live a better life. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Saya sangat bersyukur kalau Tuhan memanggil saya dan suami untuk menjadi berkat buat bangsa sendiri. Sejak tahun 2006 kami memutuskan kembali ke Indonesia setelah 10 tahun tinggal di Australia. Kami berdua adalah permanent resident, kami punya 3 orang anak, Chloe dan Zoe, mereka citizen of Australia. Dan yang bungsu lahir di sini. Dan perjuangan kami untuk memenuhi panggilan hidup Tuhan dalam hidup kami tidak mudah. Tapi saya bersyukur setelah 12 tahun mendirikan Tangan Pengharapan. Hari ini Tangan Pengharapan ada di 70 titik, menjangkau 5.100 anak setiap harinya. Saya bersyukur sekali dan semua yang Anda lihat tadi di video merupakan karya hebat Tuhan melalui hidup kami. Sungguh saya katakan ini karya Tuhan karena begini, saya ini hanya lulusan teologi ya, memang sampai S2, tetapi saya tidak mengerti sama sekali tentang dunia social entrepreneurship, saya tidak mengerti tentang community development, saya tidak mengerti apa-apa tentang poverty. Bahkan ketika saya tinggal di Indonesia sebelum di Australia, saya nggak pernah kemana-mana di Indonesia, hanya Bali aja paling ya. Dan saudara perlu tahu bahwa kami tidak didukung oleh konglomerat manapun, kami tidak punya partai politik apapun, kami tidak menggembalakan gereja, dan kami tidak punya perusahaan yang menopang pelayanan kami. And how can kita feed 5,000 kids every day kalau bukan karena tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kita. Nah saudara, bagi Anda yang ingin mensupport apa yang kami kerjakan, di depan sana Anda diizinkan menabur hari ini. Ya, saya minta izin buat Pastor Tim. Ada merchandise Tangan Pengharapan, ada kaos-kaos, ada dress panjang, dan kemudian ada topi, ada tas, saya nggak tahu dibawa semua apa enggak. Dan juga ada batik-batik seperti yang saya pakai ini, kami produksi sendiri. Kaos kami premium quality dan juga limited edition. Every style, every color, only 50 pieces. Dan batik kami hanya 12 pieces setiap kali produksi dan maximum only 36 pieces. Habis itu kita nggak produksi lagi. We don't want to make the same one terlalu banyak supaya nggak pasaran. Nah Anda tahu bahwa setiap kali Anda menukarkan donasi Anda dengan salah satu dari merchandise Tangan Pengharapan, every item fit 10 kids. Jadi one t-shirt equal to 10 plates of food. One batik equal to 1 plate of food. Kita nggak ambil komisi sama sekali. Saya komitmen bersama suami 12 tahun tidak pernah ambil gaji, tidak pernah ambil perpuluhan, tidak pernah ambil royalti, komisi apapun. Semua yang kami bawa ke sini itu semua untuk anak-anak Indonesia. You can be sure bahwa donasi Anda akan menolong anak-anak ini karena perjuangan ini belum selesai. God has entrusted a big task for us. Amen. Saya langsung masuk pada kebenaran firman Tuhan. Again, thank you Pastor Tim dan istri untuk kesempatannya. Pagi hari ini saya ingin share ada 2 khotbah yang saya akan bagikan di kebaktian pertama dan kedua. Yang kedua nanti parameter kesuksesan hidup. Yang pagi ini saya mau share tentang Christ image in you. Mari boleh lihat PowerPoint-nya. Saudara, sorry, you can follow the Instagram. How many of you have Instagram? Jangan ada dusta di antara kita. Tolong saudara bisa follow Instagramnya. Christ image in you. Being a Christian is not about something we claim, but it's about how we live and what we share with others. Menjadi seorang Kristen bukan tentang sesuatu yang kita cuma ngaku, gua Kristen. Tetapi tentang bagaimana kita hidup dan apa yang kita bagikan dengan orang lain. Yang setuju bilang amin. Saudara harus tahu sejarah kata Kristen. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, dikatakan bahwa di Antiokhia lah murid-murid itu, maksudnya murid-murid Yesus, untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi ketika Yesus hidup, Anda perlu tahu Yesus tidak pernah menciptakan agama Kristen. Semua naikin alis dikit. Oh, Yesus tidak pernah menciptakan atau membuat suatu aliran agama apapun waktu dia hidup. You have to know this is the truth. Saudara harus tahu pertama kali pengikut Kristus yaitu murid-muridnya disebut Kristen di Antiokhia. Why? Kata Kristen di situ dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya disebut Kristos. Katakan Kristos. Apa arti Kristos?
Kristus adalah the image of Christ. Gambaran Kristus. Saudara harus tahu kekristenan itu pada mulanya bukan agama. Tetapi kata Kristen merupakan sebutan, katakan sebutan. Beda nggak agama sama sebutan? Beda. Agama Kristen itu diresmikan, saya nggak tahu mulai tahun berapa. Tetapi sesungguhnya pada asal muasalnya, kata Kristen merupakan nickname, sebutan. Sebutan kepada murid-murid Yesus, kenapa? Karena kemiripan dengan Kristus. Gaya hidup mereka, cara mereka melayani, they live like Christ. They act like Christ. They did everything just following Christ. Oleh karena itu, karena kemiripan dengan Yesus, mereka disebut Kristus. Do you get me? Saya kasih gambaran sederhana. Saya punya anak bungsu laki-laki, anak kembar saya perempuan ya. Anak bungsu saya yang laki-laki itu mirip sekali sama papahnya. Saya punya seorang suami, hamba Tuhan juga, namanya Pendeta Yohanes Kristianus, ganteng sedunia ya. Dan anak laki-laki saya itu mirip sama papahnya. Nah, apa yang paling signifikan? Yang paling signifikan dari kemiripannya ada dua menurut saya. Yang pertama, rambutnya sama-sama melawan gravitasi bumi. You know that, right? Rambutnya berdiri. Yang kedua, bibirnya sama-sama seksi. You don't believe me? My husband said his lips look like Angelina Jolie. Ya, bibirnya doer saudara. Tapi dia selalu bilang seksi. Nah, saking miripnya, tiap kali mereka jalan berdua, teman-teman saya selalu bilang gini, ih Jojo kecil, Jojo junior, Jojo kecil. Kenapa Excel disebut Jojo kecil? Karena mirip. Sebenarnya kata Kristus seperti itu. Saking miripnya murid-murid itu dengan Yesus, mereka disebut Kristus. Mengerti sekarang? Saudara, Matius 7 ayat 16 bilang gini, pohon dikenali dari buahnya. Saudara tahu itu pohon mangga dari mana? Buahnya mangga. Anda tahu itu pohon durian dari mana? Karena buahnya durian. Nah, orang Kristen disebut Kristen karena buahnya. Mari kita lihat buah seperti apa. Religion does not make anyone better. But what they do in life will attract people to know their belief. Kekristenan tuh gak membuat kita lebih keren dari siapapun. Agama lu apa? Kristen. Keren banget. Agama kalangan atas gitu loh. No. Agama kita gak membuat kita lebih baik dari siapapun. Our religion doesn't not make anyone better. But kelakuan kita, how we live, what you do in life will attract people to know your belief. Ketika orang terpesona dengan cara hidupmu, they see something different, they become attracted to know, agamanya apa sih? You know, saya beroleh anugerah Tuhan, seorang lulusan teologi seperti saya diundang berbicara di universitas-universitas bergengsi di Indonesia, katakan wow. Gimana enggak? Wow, orang cuma belajar Alkitab diundangnya ke UI bos, untuk ngomongin apa? Pengentasan kemiskinan di Indonesia. Diundang ke ITB, diundang ke Unpad, Atmajaya, aduh bahkan UGM terakhir ngundang saya. Saya sampai bingung, what should I say? Tapi dengar baik, pertanyaan yang mereka lontarkan mengagetkan saya. Saya dikasih waktu 30 menit untuk menyampaikan materi saya. Kemudian para mahasiswa super pinter itu disuruh nanya, saya udah takut. Mereka pinter-pinter gini nanya ke saya. Tahu nggak pertanyaan pertama apa? Di semua tempat saya diundang sama Universitas Islam Makassar. Perusahaan Excel yang ngundang. Saudara tahu pertanyaan pertama apa? Agamanya apa? Exactly. Dalam hati saya, nih orang ngeledek apa ya? Nama saya apa? Kurang Kristen apa coba? Kok nanya lagi agamanya apa? Namanya aja udah Henny Kristianus. Apa kurang Kristen? Saudara, saya jawab dengan lantang. Saya Kristen. You know what? Orang Kristen itu dicurigai. Kalau berbuat baik ada maunya. Sorry ya Pak, kalau gak diundang juga gak apa-apa sih. Tapi saya belak-belakan nih. Gereja tuh kalau bikin baksos, pasar murah, ujung-ujungnya catu. Apa coba? Penginjilan bos. Terus pada pakai banner gede-gede. Baksos oleh GBI, City Love, City of Love. You know what? Saya nggak berusaha nyinggung siapapun, but this is the fact.
We want people to acknowledge our name, our brand. And every good thing that we do, selalu ada something behind it. Ada motivasi terselubung. Kita pengen ngajakin mereka ikut Kristen, jadi Kristen juga. Izinkan saya bertanya, kalau seluruh Indonesia benar-benar pindah jadi agama Kristen, apakah Indonesia lebih baik? You answer me. Listen up. Fokuslah kepada buah yang kau hasilkan. Puji Tuhan, kalau karena perbuatanmu orang bertanya, apa sih agamamu? You know, in a short sentence, I already udah deklarasiin nama Yesus di mana-mana, di depan mereka semua. And we cannot do that unless you do something about your life. Saya nggak mungkin punya kesempatan untuk memberitakan Kristus di tengah-tengah mereka kalau bukan karena apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup saya. Amen. 2 Korintus 2 ayat 14, ini ayat kunci kita hari ini. Baca sama-sama, hafalin sampai ngelotok. 3, 2, 1. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ada 3 hal yang saya ingin Anda perhatikan di ayat ini. Yang pertama, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Orang Kristen harus tahu, perbedaan hidup kita dengan orang lain setelah kita mengenal Kristus adalah kita berjalan dalam kemenangan. Kalau nggak bisa menang atas dosa, nggak bisa menang atas kebiasaan buruk, bagaimana Kristus mau dipermuliakan? Nomor 2, dengan perantaraan kami, siapa kami? Orang percaya, saya katakan. Yesus menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Berarti bagaimana Yesus bisa mendeklarasikan namanya? Lewat saya katakan. How? Dengan hidup kita yang mengharumkan namanya di mana-mana. Di mana-mana tuh bicara gini, di keluarga, di tempat kerja. Enggak cuma di gereja doang. Orang Kristen kebanyakan cuma jago kandang. I beg your pardon. Nomor 1 yang saya mau bahas pagi hari ini. Tanda Kristus yang pertama adalah perubahan hidup ke arah Kristus. Kristus itu harusnya mengalami perubahan hidup ke arah Kristus. Kolose 1 ayat 28, baca sama-sama. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi di gereja fokusnya harusnya ini. Bahwa tiap-tiap orang kita ajari dan kita nasihati supaya hidup mereka semakin mengarah kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara harus tahu bahwa perjumpaan dengan Yesus selalu mengubah hidup kita. Mari lihat, Zakeus ketemu Yesus, hidupnya berubah. Saulus ketemu Yesus, hidupnya berubah. Perempuan yang kedapatan berbuat zina, ketemu Yesus, hidupnya berubah. Semua orang yang ketemu sama Yesus, perjumpaan dengan Kristus harusnya menghasilkan satu, perubahan hidup. Katakan perubahan hidup. Dengar, kalau kita tidak menang atas dosa, kalau kita nggak bisa menang atas kebiasaan buruk, kalau kita nggak bisa menang dari hidup kita yang lama, listen, Yesus gak akan dipermuliakan dalam hidup kita. Harus ada perubahan hidup. Banyak orang Kristen ketemu Tuhan cuma nangis-nangis doang, tapi berubahnya enggak. Hidup kita harus berubah. Apa yang membawa keharuman pengenalan akan Kristus dalam hidup kita? Ini. Dulu sebelum kenal Kristus, mungkin Anda orang yang pelit, bin kikir, bin medit. Tapi setelah ketemu Yesus, murah hatinya luar biasa. Zakeus itu kan pelit ya, tukang makanin duit orang. Udah kaya tapi gak pernah puas, duit orang terus. Tapi setelah ketemu Yesus, apa yang terjadi sama Zakeus? Dia bangkit berdiri dan dia bilang gini, Yesus, separuh dari hartaku akan aku berikan buat orang miskin. Keren gak? Saya jujur berharap banget ketemu konglomerat yang dijamah Yesus seperti Zakeus. Udah gitu gue langsung melambai-lambai, separuh. Dan dia bilang gini, kalau ada orang yang pernah dia tipu,
Dia balikin duitnya berapa kali lipat? Nggak ikut sekolah minggu nih kayaknya. 4 kali lipat. Orang ganti 2 kali lipat aja udah bagaimana? Keren. Ini 4 kali lipat. Perubahan yang drastis dari pelit jadi murah hati. Jadi kalau dulu Anda pelit dan hari ini makin pelit, ada yang salah dengan diri Anda. Anda mungkin bukan ketemu Yesus, Anda ketemu wewek gombel. Saudara yang pasti kalau orang dulu suka banget sama dosa, suka banget, doyan. Tapi setelah ketemu Yesus, harusnya dia melihat hidup lama itu sesuatu yang bodoh sekali. Kenapa gue mau lakukan itu ya? Ampun, kenapa ya? Padahal suamiku baik banget loh. Kenapa ya aku bisa naksir sama si A itu? Padahal suamiku jauh lebih baik. Berubah, melihat yang lama itu suatu kebodohan. Sesuatu yang menjijikan. Anak muda, dulu yang jadi standar keren anak muda tuh ngapain? When you smoke, that's cool. When you go to the club every night, ya, saya tuh karena nggak pernah clubbing sih, nggak tahu klub-klub di sini namanya apa. Club 9 lah katakan gitu ya, ada nggak sih? Nongkrong di club 9 sampai malam-malam, that's cool. Jam 10 udah tidur, payah. Tapi karena pembaharuan akal budi, pengenalan akan Kristus, kita punya standar yang berbeda. Kalau dulu buat kita foya-foya is something wonderful. Tapi setelah kita mengenal Kristus, ternyata ada yang lebih berguna dari sekedar berfoya-foya. I stop wasting my time when I met Christ. Banyak orang yang masih buang-buang waktu. Setelah ketemu Tuhan, mereka ngerti waktu adalah harta yang paling berharga. Karena cuma Tuhan yang bisa kasih kita. Saudara, apakah hidup Anda berubah hari ini? Coba pikir sebentar. Di mana engkau berdiri sebelum engkau ketemu Kristus? Dan di mana engkau berdiri hari ini? Ada perubahan enggak? Mikir sebentar. Kayaknya dikit sih Bu. Berarti harus belajar banyak. Your victory is Jesus' glory. Katakan sama-sama, my victory is Jesus' glory. Karya-karya terbaikmu dan perubahan hidupmu menyatakan karya Tuhan. Saudara harus tahu karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ketika kita berjumpa dengan Dia adalah ini. Dia mengubah kita. He transformed us. And what? Kita menghasilkan karya-karya nyata. Listen, saudara banyak anak Tuhan yang nggak ngerti ini. Padahal gini loh, kita tuh bisa jadi orang hebat bukan karena kita pinter. Tapi karena hikmat yang dari atas. Anda kuliah, semua teori itu cuma masuk di mana? Kepala. But your idea, idemu, your creativity, kekreativitasanmu, your ability, it comes from the Lord. Kita bisa gak moles suara kita jadi bagus? You practice as hard, but listen, semua yang kita bisa itu karena Tuhan. Saudara, Matius 3 ayat 8 bilang gini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Katakan buah sesuai pertobatan. Kalau emang udah tobat harus ada buahnya. Dunia gak akan bisa lihat Kristus di dalam kita. Kalau gak ada perubahan. Saya mau share tentang perubahan nilai-nilai hidup. Perubahan nilai-nilai hidup kita menjadi salah satu gambaran pengenalan kita akan Kristus. Saudara, Yesus itu mengajarkan perubahan nilai hidup sehari-hari. Mari lihat Lukas 3 ayat 12-14. Sama-sama. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan bagimu. 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Listen, ceritanya pemungut cukai sama prajurit-prajurit nih mau dibaptis sama Yohanes, dan mereka bertanya gini, dulu kan mereka orang jahat nih, mau dibaptis, terus kalau udah dibaptis, kita mesti gimana ya? Masa mesti berhenti kerja hanya untuk memperbaiki citra diri? Maaf, dua pekerjaan ini, di zaman sekarang mungkin dikenalnya kalau pemungut cukai itu tukang pajak ya. Kedua prajurit katakanlah polisi.
Maaf ya, saya tidak merendahkan pekerjaan tukang pajak kalau ada di sini yang kerja di pajak atau polisi, kalaupun di sini ada polisi. Saya cinta kok polisi ya. Saudara dengar, tapi kedua jenis pekerjaan ini punya image yang buruk di masyarakat. We have to admit that. Why? Orang takut deket tukang pajak, apalagi orang kaya. Karena tukang pajak seringkali kebanyakan meres. Kedua, polisi. Apa yang keluar di benakmu ketika engkau dengar kata polisi? Uang. See? And? Satu kata, damai. Saudara, sebenarnya saya suka banget loh, polisi itu cinta damai. Nanti saya jelasin lebih banyak soal itu. Dengar, ada perubahan yang harus terjadi secara nyata kalau kita ikut Yesus. Yohanes menggambarkannya dengan bahasa yang sangat sederhana. Kalau maaf ya, gereja tuh ngajarinnya suka ribut-ribut. Harus hidup kudus, ngapain aja? Berdoa 1 hari berapa jam. Puasa berapa lama gitu kan. Baca firman berapa ayat. Susah banget kayaknya ya. Terus gak boleh nonton bioskop. Terus gak boleh pakai rok mini. Banyak aturan. Padahal Yohanes ngajarinnya sederhana. Pemungut cukai jangan menagih lebih banyak. Artinya apa? Kalau lu dulu tukang tipu, sekarang jangan nipu lagi. Easy gak? Perubahan. 180 derajat. Prajurit, ternyata dari dulu yang namanya polisi, maaf, gajinya kecil kayaknya. Makanya mereka merampas dan memeras. Makanya dibilang sama Yohanes, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Banyak kok saya ketemu polisi-polisi yang punya integritas. Tapi sayangnya ada beberapa yang tidak, sehingga image-nya menjadi buruk. Perubahan hidup itu luar biasa. Saudara, kenapa tadi saya bilang polisi cinta damai? Karena banyak anak Tuhan tukang berantem. Matius 5 ayat 25, baca ayat ini sama-sama. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan dilemparkan ke dalam penjara. Polisi kalau ngajak damai bilangnya apa? Mau diberesin di pengadilan atau di sini aja? Kenapa saya mau bahas ini? Polisi masih lebih cinta damai daripada pendeta. Pendeta kalau udah ribut, susah didamain. Orang Kristen kalau udah berantem, minta ampun. Makanya gereja pecah melulu. Tapi mari belajar, cintalah damai. Kalau enggak, Kristus tidak nyata di tengah-tengah kita. Amen. Yang kedua, gambaran Kristus yang kedua adalah ini. Kekristenan itu identik dengan kebaikan. When you heard about Christianity, what comes to your mind? Good people, right? Kekristenan itu identik sama kebaikan. Kalau dulu orang cari suami, orang carinya orang Kristen. Kenapa? Udah pasti setia. Orang kalau cari pegawai, pasti orang Kristen. Kenapa? Udah pasti jujur. Orang kalau berteman mau partneran bisnis, carinya orang Kristen. Karena udah pasti fair, jujur, berintegritas. Pertanyaan saya, berapa banyak orang Kristen di tempat ini angkat tangan? Double check dulu. Berapa banyak orang Kristen di tempat ini angkat tangan? Wah, ada yang nggak ngangkat tangan, salah tempat loh. Dengar, berapa banyak saudara yang percaya kalau orang beragama Kristen pasti baik? Angkat tangan. 1, ibu baik banget sih. Berapa banyak orang yang beragama Kristen pasti baik? Anda percaya itu? Angkat tangan. Udah nggak angkat lagi. Saudara, saya mau tanya, tadi Anda orang Kristen bukan? Anda nggak percaya kalau Anda baik? But this is the fact, right? Zaman sekarang, zaman now, orang Kristen belum tentu orang baik. Oke, berapa banyak orang Kristen di tempat ini yang udah pernah ditipu sama sesama orang Kristen? Angkat tangan. Berapa banyak orang Kristen di tempat ini yang pernah diutangin gak dibayar sama orang Kristen? Berapa banyak Anda di tempat ini yang pernah punya orang pacar orang Kristen tapi gerayangan juga? Berapa banyak Anda di sini yang pernah pacaran sama orang Kristen gak setia juga? Berapa banyak Anda yang punya pegawai orang Kristen gak jujur? Come on. This is the fact and this is embarrassing. Kita bilang, gua Kristen. Do you know what the word means? Kristen artinya Kristus, gambaran Kristus. Tapi orang Kristen zaman sekarang mereka hanya pakai itu buat jadi agama. Padahal simpel banget, kekristenan identik dengan kebaikan. Tapi faktanya orang Kristen sering membuat orang bertanya, Kristen kok gitu? Nggak bisa dipercaya, nggak jujur, tukang tepu, tukang selingkuh, bohongin orang.
tukang menghakimi orang. Man, kalau Anda ketik di Google, Christians are, ketik A. R deh, ridiculous. Banyak orang-orang yang komen negatif tentang Kristen. Kristus di mata dunia. Mari kita lihat siapa Kristus di mata dunia. Kenapa sih kekristenan identik dengan kebaikan? Back to Jesus. Yesus itu di mata dunia seorang sosok yang sangat baik. He was known as a kind man. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Kenapa kekristenan dituntut harus baik? Karena Yesus kita baik. He was known as a kind man. Number 2, mana ada orang dibunuh, disalib, dituduhkan segala yang jahat, difitnah, dicaci maki. Bahkan ada ayat berkata dia ditinju, diludahi, ditusuk. Tapi Yesus mengangkat tangannya dan dalam keadaan setengah mati. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. You know, waktu saudara disakiti orang, Alkitab berkata, kalau kamu gak mengampuni orang lain, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. He said it for a reason. Yesus itu bukan seorang guru yang mengajar tanpa memberi contoh. Tapi dia memberi teladan buat kita. Kekristenan bicara tentang kebaikan. Baik tidak hanya kepada orang yang baik sama kita. Tapi kita harus baik sama orang yang tidak baik juga. Katakan amin. Saudara, dalam Kisah Rasul 11 ayat 24. Ada seorang murid pengikut Kristus yang bernama Barnabas. Barnabas inilah yang disebut Kristus. Dia bilang gini. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas ini saking miripnya sama Yesus. Dia membawa orang kepada Kristus. Seringkali kita pikir bahwa teknik penginjilan yang paling hebat adalah when you come to people bringing nasi bungkus. Dan bilang gini, Anda mau percaya Yesus? Anda mau terima Yesus gak? Butuh duit? Saya kasih pinjam ya, Anda mau percaya Yesus gak? Listen. Enggak segampang itu orang terima Yesus. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus yang mengangkat selubung yang menutupi mata hati orang, no one will be able to see Christ. Berapa banyak orang dengar lagu rohani, tapi berapa banyak orang yang dijamah. Hanya pekerjaan Roh Kudus, oleh karena itulah gereja harus selalu berdoa untuk Roh Kudus menjamah semua orang. Mengangkat selubung dari mata hati mereka untuk melihat Kristus. Dengar, tapi ini menarik. Bahwa karena Barnabas orang baik, jadi kalau Anda ingin membawa orang kepada Kristus, yang pertama Anda harus jadi orang baik. Katakan saya harus jadi orang baik. Kedua, penuh Roh Kudus. Yang ketiga, punya iman. Banyak orang Kristen gak punya iman. Listen up, you are Christ warrior, not a warrior. Anda adalah prajurit Kristus, bukan orang yang selalu khawatir. Anda harus punya iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudara, karena kekristenan identik dengan kebaikan, sebagai orang Kristen kita gak boleh jemu-jemu berbuat baik. Ada yang menarik di sini dalam Galatia 6 ayat 9 dibilang gini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah, ini punya alasan. Banyak orang Kristen udah bosan berbuat baik. Why? Karena kita udah kebanyakan ditipu orang. Kita kebanyakan dimanfaatin orang, kita kebanyakan dibohongin orang, and we are so tired to do good. But listen up, jangan berhenti berbuat baik. Katakan kanan kirimu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara, bahkan terhadap musuh-musuhmu, orang-orang yang tidak tahu diri, Anda harus berbuat baik. Amin. Saya mau cepetin aja. Mari kita lihat akar masalah kekristenan. Kenapa sih orang Kristen gak jadi berkat? Ini masalahnya. Orang Kristen selalu memisahkan dunia sekuler sama dunia rohani. Kalau di gereja pasang tampang malaikat semua. Ditanya gini sama gembala, Shalom, Shalom, apa kabar? Baik. Semuanya baik? Baik. Puji Tuhan. Saudara, jujur ya, kita tuh kalau udah di gereja munak semua. Padahal kalau di luar kita gak kayak gitu jawabnya. Kita tuh punya kode-kode Kristen, tau gak? Supaya orang tahu kita Kristen, kita punya kode. Coba ya, Shalom. Di luar kagak Shalom-Shalom kan. Cuma di gereja kita Shalom bos. Sama kalau gembala WA kita Shalom. Kalau enggak, apa kabar bro? Gitu kan. Kedua, kita kalau dipuji orang, kita bergayanya beda.
kamu hebat banget sih, suara kamu bagus banget loh. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita bilang gitu kan. Padahal kalau di luar, jago banget lu bro, yoi. Lain. Terus kalau kita mau berpisah, good night, buntutnya ada apa? GBU. Padahal biasa aja tuh kalau di luar. Listen, saudara harus tahu bahwa kekristenan itu bukan cuma bahasanya, bukan hanya kode-kodenya, tapi tentang hidup kita. You have to know that your life is your worship. Katakan, my life is my worship. My work is my ministry. Pekerjaan saya adalah pelayanan. Worship is about living a glorifying God's life. Nah, banyak orang gak ngerti bahwa hidup adalah ibadah. Oleh karena itu mereka di tempat kerja datang terlambat, nipu orang. Kertas fotokopi kantor dipakai buat fotokopi bahan sekolah minggu. Telepon kantor dipakai buat pacaran, buat konseling. Padahal come on, hidupmu adalah ibadah. Ada di tempat kerja itu gak kalah rohani dibandingkan ada di gereja. Wherever you are the church. Dengar, banyak pegawai-pegawai Kristen itu nyebelin. Sorry ya. Kalau udah Natalan masih latihan musik, pada minta pulang pagi. Padahal pekerjaanmu adalah pelayananmu juga. Lihat ayat ini. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan. Agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Makanya orang Kristen gak jadi saksi di marketplace. Kenapa? Ini loh. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Kalau bos kita orang Kristen jangan kurang ajar. Melainkan hendaklah, baca ayat ini, dilayani lebih baik lagi karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka. See, your work is your ministry. Jemaat harusnya ditekankan, go back to your world and be a blessing. Kembali ke duniamu masing-masing dan jadi berkat. Jangan cuma jadi berkat di gereja, buat apa? Gambaran kekristenan itu harusnya gini, kita dilihat orang dan orang langsung bilang gini, Kristen nih. Saya kasih contoh. Suatu hari waktu saya masih SMA, saya punya pacar, orang Sorong. Dia ini lumayan anak orang kaya. Dia masih saya SMA aja, dia udah nyetirnya Land Cruiser. Tapi dasar anak muda, badannya lebih kecil dari mobilnya, dia nyetir kekencengan. Begitu parkir di parkiran mall, nabrak saudara, brok, hancur mobil orang. Kalau nggak salah Pajero waktu itu, ditabrak sampai hancur. Saya turun dari mobil takut, aduh hancur lu bempernya lu. Terus saudara tahu, ketika itu tiba-tiba ada pria gagah perkasa, badannya besar, rambutnya gondrong, saya masih ingat badannya gede, tinggi, putih, ganteng tak terlupakan. Saudara, dia jalan mendekati kami. Di situ saya udah gemeteran, dalam hati saya gini, jangan sampai ini yang punya mobil. Makin dekat saudara. Aduh jangan sampai yang punya mobil, dia makin dekat saudara. Kemudian dia pegang-pegang bemper mobil yang udah mulai koplok. Terus begitu dia lihat saya pikir abis deh. Pacar saya tuh kurus krempeng, saya juga bingung kenapa dulu saya mau sama dia. Saudara, saya mikir gini, aduh abis ini dia diangkat melayang terbang. Karena badannya besar. Kemudian dia lihat saya sambil tersenyum, bukan genit loh ya, saya masih kecil. Dia lihat saya sambil tersenyum, terus dia bilang gini, nabrak ya. Dalam hati saya nanya lagi. Terus dia bilang gini, nggak sengaja kan? Saya diem. Lain kali hati-hati ya. Dia ngomong kayak gitu. Terus dia langsung naik ke mobil, starter dan pulang. Just like that. Saya stres. Kenapa dia pergi gitu aja? Kok nggak nanya nomor telepon gua? Hari ini dia ada di mana saya tak tahu. Menyesal luar biasa. Saudara, cari cowok seganteng itu, sebaik itu di mana? Haleluya. Untung saya nemu satu. Saudara dengar baik. Waktu dia pergi meninggalkan kami begitu saja. Pacar saya bilang gini, Hen, pendeta tuh kali ya. Dengerin, pendeta tuh kali ya. Dalam hati saya, pendeta mana sebaik itu? Coba Anda tabrak mobil pastor Tim, kita lihat hasilnya. Pak, ada asuransi? Nanya dulu. Main-main bro. Dengar baik-baik. Zaman kini. Ada gitu pendeta sebaik itu? Coba aja tabrak mobil suami saya, nggak jontor lo. Berani. Dengar, seriously talking.
Ada gitu orang Kristen sebaik itu zaman sekarang? Ada. Saya kalau ditabrak gak pernah marah. Kenapa? Terinspirasi oleh kebaikan. Loh, orang Kristen itu harusnya kebaca. Dia Kristen karena hidupnya. Karena perbuatannya. Yang nyata, jangan rohaninya. Shalom. Kamu hebat banget sih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kok bisa jadi orang sukses kayak begini? Bukan kuat dan gagahku, tapi roh Tuhan yang ada pada aku. Geli. Tapi yang harusnya membuat Kristus dikenal, dicium bau harumnya di hidupmu adalah karena kebaikan hatimu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena hari Allah sudah dekat. Firman Tuhan. Saudara dengar. Kita seringkali lupa bahwa banner kekristenan adalah kasih. Ini poin saya yang terakhir. Saudara dengar. Setiap negara ada benderanya. Dengan melihat benderanya kita langsung tahu itu negara apa. Sama dengan kita kekristenan. Kekristenan tuh punya bendera. Bukan yang banyak bintang-bintang terus tanda salib. Bukan. Kekristenan tuh punya sebuah bendera yang namanya kasih. Katakan kasih. The banner of Christ in our life is love. Saudara, Yohanes 13 ayat 34, 35, baca sama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35 sama-sama. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Listen, bagaimana orang tahu bahwa kamu adalah murid-murid Kristus? How do people recognize that you are Christ follower? If you love one another. 3 tanda komunitas yang saling mengasihi. Ini akan menguji gereja ini. Yang pertama, ada gaya hidup saling membantu. Galatia 6 ayat 2 bilang gini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Katakan amin. Ada gaya tolong menolong gak di sini? Kalau ada yang susah dibantu gak? Banyakan orang nolongin enggak, ngomongin iya. Yang kedua, kalau kita benar-benar saling mengasihi, no gosip. Enggak ada gosip di antara kita. Kenyataan di gereja itu gudang gosip. Sampai ada istilah gini, lu mau tahu berita terbaru ke gereja aja. Saudara dengar 1 Petrus 4 ayat 8 bilang gini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, kalau saudara saling mengasihi, kakak sama adik gak boleh saling bocorin rahasia. Kalau kakakmu selingkuh, kawin 3 kali, masa Anda teriak-teriak di jalan? Woi, koko gua udah kawin 3 kali, keren coy. No, you will keep it a secret. Dengar, orang yang suka menggunjingkan orang lain, orang kawin cerai, nikah 3 kali, itu sebenarnya satu masalahnya, dia iri hati. Kenapa dia iri hati? Yang jomblo aja susah cari jodoh, yang udah turun mesin bisa 3 kali ganti. She must be sexy, man. Seriously. Yang terakhir, kalau kita saling mengasihi, kita saling mengampuni. What happened with the church? Tiap kali gereja pecah, saya sedih. Kita pakai bahasa positif, kita bilang gini, bagus dong, lebih bagus, lebih banyak gereja. Gak apa-apa, perpecahan membawa manfaat. Gereja tambah banyak dan bertumbuh di mana-mana. Listen, gak ada gereja yang baik kalau tumbuh dari sakit hati. If you want to start a ministry, start it with love. This is the city of love. Listen 1 Yohanes 4 ayat 20, baca sama-sama. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. You wanna see God in your life? You wanna love people? Forgive their sins? Seperti Yesus, waktu kita pertama kali ketemu Yesus, apa yang mengubah kita? Ini, Yesus itu menerima kita apa adanya. Bayangin kalau kita harus suci dulu, kudus dulu, baru Yesus mau menjamah kita. Where are we now? Tapi bersyukurlah kepada kasih Tuhan bahwa Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Yang kedua, Yesus mengampuni semua kesalahan kita. Hal yang sama kita harus lakukan. Kita harus mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Yang mau katakan amin. Dan yang terakhir, kasih itu memberi kesempatan orang berubah. Never give up on people. Jangan putus asa sama orang-orang yang terus berbuat salah. As a pastor, it will be a hard job to keep loving people and accept them. You know, but as Jesus accepted us, please accept one another. Amen. Izinkan saya tutup 1 menit lagi.
saya ini anak keturunan Tionghoa asli. Can you see that? No. Why? Karena kulit saya gelap. Kedua, mata saya tidak sipit. Tapi saya asli Tionghoa. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan yang punya tanggungan banyak, saya akan jualan obat pemutih wajah. Kira-kira kalau saya jualan obat pemutih wajah dan saya bilang gini, hey guys, beli dong obat ini. Karena obat ini satu botol bisa ngasih susu buat 10 anak. Kira-kira ibu-ibu di tempat ini beli nggak dari saya? Bisa nolong anak banyak loh. Mau beli nggak obat pemutih wajah dari saya? Nggak percaya, jujur banget. Kenapa ibu nggak percaya? Karena saya nggak putih. Saya nggak bisa jualan obat pemutih wajah karena saya nggak bisa membuktikan khasiatnya. I cannot sell whitening face cream karena I cannot promote it myself. Nah, banyak kali kita coba mengenalkan Kristus sama orang. Tapi masalahnya di sini, apakah hidup kita membuktikan kedahsyatannya? Can we mendeklarasikan betapa dahsyatnya Kristus dalam hidup kita? Can your life show the goodness of Christ? Can your life show the love that Christ has given you? Apakah hidupmu bisa menunjukkan kasih yang Tuhan berikan buat engkau? Kalau Anda murah hati, bukan karena Anda hebat, tapi karena Kristus telah murah hati kepada Anda. Kalau Anda bisa berbuat baik kepada orang dan mengampuni orang yang bersalah, karena Kristus telah terlebih dulu mengampuni kita. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menyadarkan kami pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kasih-Mu yang telah mengampuni kami dan memulihkan hidup kami hari ini. Kami juga mau Tuhan agar hidup kami menghasilkan buah-buah yang mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Biarlah lewat hidup kami membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Biarlah victory kami, perubahan hidup kami memuliakan Kristus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, aku berdoa agar firman-Mu dimeteraikan hanya di dalam nama Yesus. Ada kesanggupan Tuhan yang membuat kami mampu melakukannya.